Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Cahayulita dengan NIM C1C03031. Hari ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang teknik pengambilan sampel. Yang pertama itu ada definisi sampling. Sampling adalah teknik untuk menentukan sampel yang representatif dari populasi dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi. Yang pertama itu memastikan sampel sesuai dengan ukuran yang akan dijadikan sumber data, dan yang kedua memperoleh sampel yang representatif. Teknik sampling yang tepat akan memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara akurat sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan lebih percaya diri. Untuk tujuan utama sampling itu sendiri yaitu agar hasil penelitian terhadap sampel dapat dipercaya dan mewakili karakteristik populasi. Dari mulai generalisasi hasil penelitian dan estimasi populasi. Kedua, ada jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, memberikan peluang yang sama setiap anggota populasi untuk dipilih. Yang kedua ada non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel tidak acak atau di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Pemilihan teknik sampling yang tepat tergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik populasi yang akan diteliti. Probability sampling cocok untuk di penelitian kuantitatif, sementara non-probability sampling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Probability sampling atau teknik acak untuk representasi populasi ada 3. Yang pertama, simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana, mengurangi bias dan memungkinkan penentuan kesalahan standar. Yang kedua ada systematic random sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pola tertentu, cepat dan mudah diimplementasikan. Yang ketiga ada stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok tingkatan tertentu seperti usia atau tingkat pendidikan. Nah, probability sampling memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, sehingga sampel yang dihasilkan lebih representatif dan dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Terus, selanjutnya, probability sampling lanjutan atau cluster dan multistage sampling. Yang pertama itu cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok wilayah, cocok untuk populasi yang tersebar. Kedua ada multistage sampling, yaitu kombinasi beberapa teknik sampling, efektif dan efisien untuk penelitian kompleks. Cluster sampling memungkinkan peneliti untuk fokus pada kelompok-kelompok tertentu dalam populasi, sementara multistage sampling menggabungkan beberapa teknik untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, non-probability sampling atau teknik tidak acak, yaitu ada 4. Yang pertama ada sampling incidental atau pengambilan sampel secara acak dari orang-orang yang ditemuin saat itu. Yang kedua ada sampling purposive atau pengambilan sampel berdasarkan pendapat peneliti tentang sampel yang paling tepat. Yang ketiga, snowball sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi dengan sampel sebelumnya. Yang keempat ada sampling kuota atau pengambilan sampel dengan menetapkan kuota atau jumlah sampel penelitian. Nah, non-probability sampling sering digunakan ketika populasi tidak terbatas atau ukuran anggota populasi tidak dapat ditentukan. Teknik ini lebih fleksibel tetapi kurang representatif dibandingkan probability sampling. Selanjutnya, cara penentuan sampel. Menurut Gay and Dale yang pertama, minimal 10% populasi besar dan 20% populasi kecil untuk penelitian deskriptif. Yang kedua, menurut Risco atau antara 30 sampai dengan 500 sampel atau elemen untuk penelitian. Yang ketiga ada rumus Lovin menentukan batas toleransi tingkat kesalahan dan tingkat keakurasian. Penentuan jumlah sampel yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Beberapa metode dapat digunakan termasuk aturan Gay dan Dale, Risco, dan rumus Lovin. Proses pengambilan sampel atau langkah-langkah pentingnya yang pertama yaitu memilih populasi dengan menentukan populasi yang menarik untuk dipelajari. Yang kedua, memilih unit sampling, yaitu menentukan unit analisis dari mana sampel diambil. Ketiga, memilih kerangka sampling, yaitu memilih kerangka sampling yang mewakili populasi. Proses pengambilan sampel melibatkan beberapa langkah penting termasuk memilih populasi, unit sampling, dan kerangka sampling. Setiap langkah harus dilakukan dengan seksama untuk memastikan bahwa sampel yang dihasilkan representatif dan akurat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.